Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MedD Channel bagian SBMPTN UTBK Series. Oke guys, melanjutkan video yang sebelumnya, kita akan melanjutkan bagian fungsi kuadrat untuk sesi yang ketiga. Jika kalian belum melihat pembahasan kita mengenai fungsi kuadrat 1 dan 2, silakan lihat di channel kita ya. Oke, untuk fungsi kuadrat bagian yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai fungsi definit positif dan definit negatif. Lalu kita akan bahas mengenai hubungan garis dan fungsi kuadrat. Oke guys, kita mulai pembahasannya. Nah, kita mulai dari 6 karakteristik kurva fungsi kuadrat. Oke, kita perhatikan di sini, ini kurva yang pertama ya. Kita bisa lihat kurvanya terbuka ke atas dan dia tidak memotong sumbu X. Yang pertama. Lalu yang kedua guys, kita bisa perhatikan kurvanya menyinggung sumbu X ya atau memotong di satu titik sumbu X lalu dia terbuka ke atas. Lalu kurva yang ketiga, kita bisa perhatikan dia terbuka ke atas dan dia memotong sumbu X di dua titik. Lalu kita lihat yang keempat ya, yang keempat ini, oke, dia terbuka ke bawah ya dan dia tidak memotong sumbu X. Lalu kurva yang kelima ya, dia terbuka ke bawah dan dia menyinggung sumbu X atau memotong di satu titik di sumbu X. Lalu yang keenam, ya dia terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik. Nah, syarat-syaratnya boleh kita perhatikan seperti itu. Nah, kita lihat untuk kurva yang pertama, ini kita sebut dia dengan definit positif. Sedangkan kurva yang keempat, ini kita sebut dia dengan definit negatif. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan definit positif dan apa yang dimaksud dengan definit positif dan negatif ya. Oke, nah di sini, definit positif dan definit negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan definit positif? Nah, definit positif itu menunjukkan bahwa nilai fungsi kuadrat itu selalu positif. Lalu kurvanya di atas sumbu X. Atau juga boleh apa? Fx lebih besar dari 0. Nah, untuk definit positif, kita mempunyai dua syarat guys. Yang pertama, A-nya lebih besar 0, ya, D lebih kecil 0. Jadi kalau kita lihat ini Cartesiusnya, A-nya lebih besar 0, D-nya lebih kecil 0. Nah, seperti inilah kira-kira definit positif. Seperti di kurva yang pertama tadi ya. Oke, lalu berikutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan definit negatif. Nah, definit negatif itu nilai fungsi kuadratnya selalu negatif. Lalu kurvanya selalu di bawah sumbu X. Atau boleh juga kita katakan fx-nya, ya fungsi kuadratnya lebih kecil dari 0. Nah, untuk definit negatif, kita juga punya dua syarat guys. Yang pertama A lebih kecil 0 dan D lebih kecil 0. Jadi kalau kita gambarkan yang seperti tadi guys, ya ini Cartesiusnya, dia terbuka ke bawah, ya kira-kira itu seperti inilah dia. Nah, gitu. Ya, seperti di kurva yang keempat tadi. Oke, untuk lebih mudah, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, ini soal yang pernah muncul di SIMA UI tahun 2009. Oke, diketahui fungsi fx sama dengan mx kuadrat dikurang 2x kuadrat ditambah 2mx ditambah m dikurang 3 agar fungsi tersebut senantiasa berada di bawah sumbu X. Maka nilai M yang mungkin adalah, oke, kita punya fungsi kuadratnya, ya, kalau kita tulis, oke, kita punya fungsi kuadrat
ya adalah si fx sama dengan mx kuadrat dikurang 2x kuadrat ditambah 2mx ditambah m dikurang 3. Oke, kalau ini kita keluarkan x kuadratnya, ya berarti ini m kurang 2 ya. Oke, berarti x kuadrat ditambah 2mx ditambah ini kalau mau kita kurungkan boleh jadi m dikurang 3. Oke. Nah, dia katakan agar fungsi tersebut ya senantiasa berada di bawah sumbu x. Oke. Jadi kurva ya, kurva di bawah ya di bawah sumbu x. Nah, kita tadi mengetahui kalau dia katakan kurva di bawah sumbu x ini menunjukkan dia adalah apa? Definit negatif. Nah, tadi kita sudah lihat syarat untuk definit negatif A-nya lebih kecil 0 dan D-nya juga lebih kecil 0. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini guys, ya, mana yang menjadi A dalam fungsi kuadratnya ini. Ya, ini adalah A, ini adalah si B, dan ini tentunya adalah si C. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama, A lebih kecil 0. Nah, kita tahu A-nya adalah M kurang 2, berarti M kurang 2 lebih kecil 0, berarti ini pindah ruas, jadi M lebih kecil 2. Oke, ini syarat pertama. Oke, lalu yang kedua, syaratnya D lebih kecil 0 ya. Kita tahu D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC ya, lebih kecil 0. Nah, kita tahu B-nya adalah 2M ya, berarti 2M kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya adalah M dikurang 2, C-nya adalah M dikurang 3, lebih kecil 0. Oke, yuk kita jabarkan ini jadi 4M kuadrat dikurang 4, ini kalau kita kalikan ke dalam M dikali M, berarti M kuadrat, ini M dikali min 3 berarti min 3M, min 2 kali M berarti min 2M, min 2 kali min 3 berarti tambah 6 ya. Oke, lebih kecil 0. Nah, kita kalikan ke dalam, distributifkan 4M kuadrat dikurang 4M kuadrat, ini sama ini kan min 5, min 5 kali min 4 berarti 20 ya. Berarti tambah 20M, Oke, min 4 kali 6 berarti min 24 ya, lebih kecil 0. Nah, 4M kuadrat berarti hilang, berarti ini kalau kita pindahkan, berarti 20M lebih kecil dari 24 ya. Berarti kalau kita buat ini, M-nya berarti sama dengan siapa guys? Berarti ini M sama dengan, sama-sama kita bagi 4, berarti ini 6, ini berarti 5 ya. Berarti lebih kecil dari 6/5. Oke, berarti kita iriskan ya, irisan. Oke, kita lihat di sini, ini M kurang 2, berarti kalau kita buat M kurang 2, saya punya di sini misalkan 2, M kurang 2 ini. Kan itu. Oke, baru berikutnya ada si ya. Si 6/5. Oke, 6/5. Berarti di sinilah ya 6/5 ya. 6/5 atau 1/1/5. Dia juga lebih kecil, berarti dia kemari. Nah, mana yang kena 2 kali ya, yang terkena 2 kali itu berarti yang ini ya. Oke, berarti jawaban kita adalah M lebih kecil dari 1/1/5. Oke, maka kita dapatkan jawabannya adalah si C. Oke guys, bagaimana? Cukup mudah ya. Oke, kita lihat sekarang contoh yang kedua. Ini soal SBMPTN ya, SBMPTN 2014. Jika A di antara 0 dan 10. 0 lebih kecil A lebih kecil 10. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah 2ax ditambah 10 memenuhi sifat apa? Oke, nah kita punya fungsi kuadratnya. Ya, kita punya fungsi kuadratnya adalah si fx sama dengan ax kuadrat ditambah ax ditambah 10.
Berarti karena yang dimintanya adalah sifat, maka kita harus melihat D-nya itu seperti apa. Ya, apakah D-nya lebih kecil 0 atau D-nya sama dengan 0 atau malah D-nya lebih besar 0. Yuk kita lihat. D. Ya, berarti kita mau cari D-nya berarti A kuadrat. Apa B kuadrat? Berarti 2A kuadrat dikurang 4 dikali A dikali 10 ya. Nah, ini berarti adalah 4A kuadrat dikurang 40A. Oke, kalau kita keluarkan 4A berarti ini 4A buka kurung ini A dikurang 10. Nah, kita dapatkanlah ini D-nya. Nah, karena dia bilang A-nya itu ya di antara 0 sampai 10, kita kan tahu untuk ini kan A-nya 0. Ya kan? Untuk yang ini A-nya 10. Nah, untuk mendapatkan jawaban ini, tentu kita harus punya apa? D-nya lebih kecil 0 kan? Karena kalau kita lihat dia 4A, ya, A dikurang 10 lebih kecil 0, berarti kan jawabannya adalah 0 lebih kecil A lebih kecil 10, kan gitu. Berarti kan sama dia, guys. Nah, karena dia D lebih kecil 0, ya, karena D lebih kecil 0, dan A-nya adalah lebih besar dari 0, ya. Oke, dari dua syarat ini, kita dapatkan dia adalah apa? Definit positif. Apa itu definit positif yang tadi? Berarti apa? Nilainya selalu positif. Nah, maka kita dapatkan nilainya adalah si B. Oke guys, bisa ya? Oke, nah berikutnya materi yang kedua adalah hubungan garis dan parabola atau hubungan garis dan fungsi kuadrat. Oke, kalau kita punya garis Y1 sama dengan MX ditambah N, dan parabola Y2 sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, maka hubungan antara garis dan parabola itu kita tuliskan Y1 sama dengan Y2 nanti membentuk fungsi kuadrat. Karena ini fungsi kuadrat, maka kita bisa mendapatkan 3 buah sifat. Dia berpotongan di 2 titik berbeda, jika D-nya lebih besar 0, dia berpotongan di 1 titik atau bersinggungan jika D-nya sama dengan 0, dan tidak berpotongan jika D-nya lebih kecil 0. Oke guys, kita lihat contoh kasusnya. Oke, ini soal Simaui tahun 2009. Jika suatu garis lurus yang melalui 0,-14 tidak memotong maupun menyinggung parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 12, maka gradien garis tersebut M memenuhi siapa? Oke. Nah, karena di sini dia bilang ada garis lurus, ya kita kan punya garis lurus itu adalah Y sama dengan MX ditambah N. Oke, karena dia bilang melalui titik 0,-14, maka kita dapatkan Y-nya adalah min 14 sama dengan MX-nya adalah 0 ditambah N. Maka kita dapatkan N-nya adalah min 14. Kan gitu. Maka garis kita, ya, maka garis lurus kita tuliskanlah Y1 sama dengan MX dikurang 14. Lalu ada parabola, ya, lalu ada parabola Y, kita sebut Y2 sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 12. Nah, kita mau mencari hubungan antara keduanya, berarti kita buatlah Y1 sama dengan Y2. Oke, berarti Y1-nya adalah MX dikurang 14, sama dengan Y2-nya adalah 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 12. Oke, ini kita pindahkan ruas, berarti 2X kuadrat ditambah 5, karena M ini positif, pindahkan kemari jadi min, berarti 5 dikurang MX. Oke, ini pindahkan kemari kan berarti tambah 2 ya, sama dengan 0. Nah, ini menjadi fungsi kuadrat. Nah, karena dia bilang di sini tidak memotong maupun menyinggung, ya berarti apa? Karena dia bilang tidak memotong,
ya tidak memotong ataupun juga menyinggung, ya berarti apa guys? Berarti D-nya harus lebih kecil dari 0. Kan gitu. Yuk kita selesaikan D. Berarti B-nya jadi ini ya, berarti 5M. 5 kurang M ya. 5 kurang M. Oke, buka kurung 5 dikurang M kuadrat. Dikurang 4 dikali A-nya adalah 2. Oke, C-nya adalah 2 juga ya. Oke, lebih kecil 0. Nah, ini kalau kita buat 5 kurang M kuadrat ya. Kita kurang, ini kan boleh juga kita buat jadi 4 kuadrat guys ya. Oke, lebih kecil 0. Berarti biar enak faktorisasinya jadi apa? 5 dikurang M dikurang 4 ya, baru 5 dikurang M ditambah 4 ya, lebih kecil 0. Oke, ini jadinya siapa nih? Berarti 1 kurang M ya, 1 kurang M. Oke, ini jadi apa ini? Ini jadi 9 dikurang M. Oke, karena di sini ada 2 M-nya, ya, maka di sini M-nya negatif, ini M-nya negatif, berarti boleh juga kita berapa? M kurang 1, ya, M kurang 9. Boleh gitu guys, ya. Lebih kecil sama 0, karena apa? Ada 22 negatif, ya. Oke, berarti ini diapit ya. Berarti ini 1 lebih kecil M, lebih kecil 9. Maka apa? Inilah jawaban yang kita bisa dapatkan. Jawabannya adalah si D. Oke guys, bisa ya? Oke, berikutnya kita lihat untuk soal terakhir ya. Soal SIMA UI tahun 2010. Dia bilang garis Y sama dengan MX ditambah 5 memotong parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 4MX ditambah 4N di titik P dan Q. Jika P sama dengan 1,6, maka koordinat Q adalah berapa? Oke, kita punya garis, ya, kita punya garis Y sama dengan MX ditambah 5. Oke, dia bilang memotong. Ya, di sini juga ada si Y sama dengan X kuadrat dikurang 4MX ditambah 4N. Ya, oke. Dia ada garis P 1,6. Berarti kita tinggal masukkan dia. Berarti Y-nya 6 sama dengan M dikali X-nya 1 ditambah 5 ya. Berarti kita dapatkanlah M-nya adalah 1. Oke ya, kemari. Nah, ini kan juga titik P 1,6-nya itu kan memotong parabolanya. Berarti Y-nya 6 sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali M. M-nya tadi sudah dapat 1. X-nya juga 1 ditambah berapa? 4N. Berarti ini 6 sama dengan 1 dikurang 4 ditambah 4N. Oke, ini hasilnya adalah minus 3 ya. Pindahkan kemana jadi 9 ya. Berarti 9 sama dengan 4N. Kita dapatkanlah N-nya adalah 9/4. Kan gitu. Nah, sekarang kita mau buat hubungannya. Ya, hubungannya berarti seperti tadi guys. Y1 sama dengan Y2. Berarti ini Y1-nya, berarti M-nya 1 tadi ya. Berarti jadi si X ditambah 5. Oke, sama dengan Y2-nya berarti X kuadrat dikurang 4M. Berarti min 4X ya, karena M-nya 1 ditambah. Dia bilang nih 4N, ya, berarti langsung saja lah ya, jadi 9 ya. Oke, 9. Oke, berarti ini kita pindah ruas, berarti ini jadi X kuadrat, ini pindahkan kemari jadi min 5X, oke. Baru ini pindahkan kemari jadi berapa? Tambah 4 ya, sama dengan 0. Oke, ini kita tinggal faktorisasi, berarti ini kurang 4, berarti ini X kurang 1 ya, sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 1. Nah, yang 1 kan tadi udah dipakai, berarti kan yang tinggal ini dia. Ya, berarti koordinat Q, ya, berarti koordinat Q, ya, X-nya sama dengan 4. Yuk kita masukkan aja ke garis. Berarti siapa jadinya? Y sama dengan M-nya tadi 1, berarti X-nya 4, berarti 4 ditambah 5 ya. Berarti Y-nya sama dengan siapa? 9. Berarti Q-nya itu sama dengan 4,9. Maka jawaban kita adalah si E.
Oke guys, bagaimana 4 soal yang kita bahas pada video kali ini? Semoga bisa dipahami ya. Oke, nah terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat ya. Zig Ziglar berpesan kepada kita, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Tetap bersama kami di Med di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat guys ya.